apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 68 mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensen ditangkap oleh pihak kepolisian karena terlibat tawuran. Liga 2 dihentikan oleh PSSI, skuad PSMS Medan dibubarkan. Jelang perayaan Imlek 2023, perajin dupa atau hiyo kebanjiran pesanan. Informasi pertama untuk Anda, 68 mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensen ditangkap oleh pihak kepolisian setelah melakukan tawuran. Tidak ada penahanan pada seluruh mahasiswa, namun mereka diwajibkan membuat surat pernyataan tak mengulang tawuran. Tawuran antar mahasiswa Universitas HKBP Nomensen terjadi pada Kamis pekan lalu. Akibat kejadian tersebut, pihak kepolisian Polrestabes Medan menangkap 68 mahasiswa yang berasal dari kedua kubu. Mereka dikumpulkan di salah satu ruangan aula dan diberikan pembinaan serta nasihat dengan tujuan untuk tidak kembali melakukan tawuran. 68 mahasiswa ini mayoritas berasal dari luar kota Medan. Yang diawali dari permasalahan di dalam kampus yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kemudian berlanjut di kejadian tadi malam. Mereka secara internal menyelesaikan permasalahannya. Sehingga masing-masing pihak tidak membuat laporan polisi. Tidak ada penahanan pada seluruh mahasiswa yang ditangkap, namun diwajibkan membuat surat pernyataan. Jika kembali melakukan tawuran maka terancam hukuman pidana. Pembebasan puluhan mahasiswa ini pun juga diketahui pihak universitas. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kita beralih ke informasi lainnya, tak terima dengan pemasangan pelang yang bertuliskan lahan ini milik PT Perkebunan Nusantara PT PN2. Ratusan warga komplek pensiunan pekerja PT PN2 di Desa Buntu Bedimbar, Kabupaten Deli Serdang terlibat adu dorong dengan pihak pengamanan PT PN2. Petugas TNI dan Polri pun turun untuk memediasi antara warga dan pihak perusahaan. Anda nggak bisa ya seperti ini. Adu dorong antara petugas keamanan perusahaan dan warga terjadi di Jalan Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Serdang Bedagai pada Jumat pekan lalu. Warga tidak terima pihak keamanan dari PT PN2 tiba-tiba memasang pelang bertuliskan lahan komplek pensiunan PT PN2. Karena berjumlah hampir 100-an orang, pihak pengamanan kemudian menghalangi warga dengan membuat pagar betis manusia agar warga tidak dapat merusak bahkan mencabut pelang yang sudah dipasang. Tak terima dengan tindakan dari pihak PT PN2, warga pun berusaha dapat membongkar pelang yang dipasang dengan mendorong petugas keamanan perusahaan. Petugas TNI dan Polri pun turun untuk memediasi antara warga dan pihak perusahaan. Dalam penolakan tersebut, warga meminta agar pihak PT PN2 membatalkan niat untuk melakukan penggusuran rumah dan tanah mereka yang huni selama puluhan tahun di lokasi tersebut. Hal tersebut mereka minta karena mereka juga sebagai pensiunan perusahaan menganggap pemberian PT PN tak sebanding dengan jasa yang telah mereka kerjakan selama bekerja di perusahaan PT PN2, sehingga sudah pantaslah rumah yang saat ini mereka tempati menjadi aset pribadi mereka hingga ke anak cucu. Karena di dalam RDP itu sudah dikatakan bahwasannya tidak ada lagi pemasangan pelang. Tetapi mereka dengan kehendaknya sendiri, dengan zolimnya pihak PT PN2, dengan arogannya memasang. Dengan membawa begitu banyak security antara 30-40 dan juga ada pengawas, juga ada TNI yang berpakaian lengkap. Kini pihak PT PN2 belum berkenan memberikan keterangan terkait pemasangan pelang dan adu dorong yang terjadi antara warga dan pihak keamanan perusahaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Tim pemburu kejahatan jalanan Polrestabes Medan menangkap 10 remaja gerombolan geng motor bersenjata tajam yang cukup meresahkan warga. Mereka berkonvoi di jalanan dan mencari korban untuk mengambil paksa kendaraan milik korban.
10 orang yang tergabung dalam geng motor diringkus tim pemburu kejahatan jalanan Polrestabes Medan di lokasi yang menjadi markas mereka di Kecamatan Medan Jor, Kota Medan. 5 orang diantaranya masih remaja di bawah umur. Rupanya mereka selama ini juga membawa senjata tajam seperti besi, kayu, dan ketapel untuk melakukan tindak kejahatan saat berkeliling dan mencari korban alias pengendara sepeda motor yang mereka paksa ambil kendaraannya. Para pelaku ini ditangkap karena mereka melakukan kegiatan konvoi, membawa senjata tajam dari pelaporan masyarakat yang resah terhadap perbuatan para pelaku ini. Tim pemburu kejahatan jalanan melakukan penindakan. Pelaku diamankan di Jalan Aha Nasution di depan asrama, tepatnya di depan asrama haji. Polisi menghimbau orang tua yang memiliki anak remaja agar lebih mengawasi anak-anaknya untuk mengantisipasi tindakan kejahatan yang dilakukan. Selain itu, bagi masyarakat untuk mengetahui kejahatan jalanan tersebut, segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat menggerebek rumah yang dilaporkan warga menjadi tempat transaksi jual beli narkoba di Kabupaten Langkat. Pelaku merupakan residivis kasus narkoba. Seorang residivis kasus narkoba yang baru saja bebas beberapa bulan lalu, Heru Nugra, kembali diringkus petugas dari Polres Langkat. Ia ditangkap di sebuah rumah di kawasan Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Saat dilakukan penggerebekan pada Sabtu pekan lalu, petugas menemukan narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,52 gram yang diletakkan di bawah kasur. Di sana kita temukan seorang pelaku yang berinisial HN, ya, dan kita amankan bersama barang bukti berupa narkoba yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku ini merupakan residivis yang sebelumnya juga sudah pernah menjalani kasus narkoba dan telah jadi narapidana. Kemudian pelaku ini berbuat yang kedua kalinya. Pelaku dijerat pasal dalam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Petugas Polres Karo melakukan mediasi pada pelaku dan korban perundungan yang dilakukan oleh sejumlah siswi SMP di Kabupaten Karo. Sebelumnya, perundungan yang mereka lakukan sempat ramai dibicarakan warganet karena tersebar di media sosial. Sejumlah siswi SMP ditangkap pihak kepolisian Polres Karo setelah kedapatan melakukan perundungan. Hal ini berawal dari sebuah video yang tersebar di media sosial. 3 siswi SMP di Kabupaten Karo merundung seorang siswa lain pada Rabu pekan lalu di kawasan Jalan Irian Kabanjai, Kabupaten Karo. Dalam rekaman tampak beberapa siswa hanya menonton saat korban dipukuli tanpa ada upaya menghentikan tindakan kekerasan ini. Salah seorang pelaku kemudian merekam perundungan ini lalu menyebarkannya di media sosial Facebook. Setelah disebarkan, pemilik akun menghapus unggahan. Ketiga pelaku dan korban dengan pendampingan orang tua masing-masing menjalani pemeriksaan. Terungkap bahwa motif pelaku melakukan perundungan karena kesal dihina dan diajak korban melalui akun media sosialnya. Dari pengakuan korban, akun media sosialnya dibajak orang tak dikenal yang mengirimkan pesan kata-kata kasar kepada salah seorang pelaku. Di sini kami melakukan identifikasi, kemudian setelah kita tahu siapa pelakunya, maka kita berinisiatif untuk melakukan penjemputan terhadap pelajar tersebut dengan didampingi oleh kedua orang tua dari mereka. Polisi mengambil langkah agar kedua belah pihak berdamai, mengingat antara korban dan pelaku masih terikat hubungan kekerabatan. Sementara itu, akibat perundungan yang didalaminya, korban masih mendapatkan perawatan medis. Keluarga pelaku diminta bertanggung jawab atas seluruh biaya perawatan korban. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo.